Yang bikin gaduh itu bukan pernyataan yang disampaikan oleh Menak atau Menteri Agama, bukan saudara. Tetapi ini diambil, ini diviralkan, ini dipotong statementnya menjadi sebuah laporan yang ditolak di Polda oleh si Roy Suryo. Makanya sengaja pada malam ini temanya saya tulis di sini kapok gara-gara gonggongan anjing. Ya, kamu dilaporkan. Wah, bisa apa kau? Jengkel saya aja. Di gara-gara toa ini ramai sekali soalnya teman-teman. Ye, penyembah toa langsung pada komen di sini guys. Ini penyembah toa langsung pada komen di sini. Jadi yang dipermasalahkan oleh Menak adalah tentang pengaturan, tentang toat, bukan mengatur tentang adzan. Minta ampun sama Allah, yang selama ini informasi yang kamu dengar ini salah. Minta ampunlah sama Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah saya sudah ikut terbawa-bawa, ya Allah. Virus-virus kadrun sangat berbahaya, ya Allah. Banser nanti dulu, Banser diam dulu, Banser. Nanti tunggu ini kelompok-kelompoknya, dohirnya itu biar keluar dulu tuh kelompok-kelompoknya itu. Siapa-siapa yang belain si Roy Suryo itu. Banser diam dulu, dah Banser diam dulu. Biarkan saja. Nanti kalau mereka anarkis, menggunakan massa, ini kan banyak sekali nih grup-grup nih pengen demo, menuntut supaya Menak dipecat. Menuntut supaya Menak, Menteri Agama dipecat nih, mau demo bertubi-tubi. Nanti itu tugasnya Ansor dan Banser. Bansernya nanti tentara-tentara Islam yang ada di Indonesia, itulah nanti yang akan terjun itu untuk menggerus orang-orang seperti itu. Tentara-tentara Islam yang ada di Indonesia itu cuma Banser, ngerti? Nanti kalau sudah saatnya Banser turun-turun, bagaimana komando ulama dan para habaib. Kalau para ulama dan para habaib ini menginginkan itu tentara-tentara Islam yang ada di Indonesia turun-turun, itu Banser itu semua. Biar bikin penuh sekali-kali itu. Demo menuntut sebagai penistaan agama. Dasmu. Siapa yang menistakan agama? Ya. Banser itu nanti dulu, tahan dulu Banser. Banser itu nanti dulu sudah, ini biarkan GP Ansor dulu. Tentara-tentaranya GP Ansor, tentara-tentara Islam Indonesia itu nanti. Saya kasih tahu ini. Ya, jadi tahan diri dulu. Tentara-tentara Islam Indonesia. Indonesia itu punya tentara Islam. Tentara-tentara Islam yang mengawal para habaib, yang mengawal para kiai, yang mengawal para ulama, yang disebut tentara-tentara Islam Indonesia itu adalah Banser. Itu nanti. Biar GP Ansor dulu nih melaporkan si Roy Suryo ini. Karena apa? Ini kalau diyakini bikin gaduh, terpecah belah ini. Ya, mengaburkan sebuah informasi yang disampaikan oleh Menteri Agama menjadi sebuah penistaan agama. Dan ini bikin gaduh. Umat Islam maupun umat Kristen gaduh gara-gara ini. Wah, bisa apa kau? Jengkel saya aja. Gara-gara toa ini ramai sekali soalnya teman-teman. Ya. Saya senang sekali saya. Ini Roy Suryo sudah dilaporkan. Saya pengen lihat pergerakan nanti siapa yang mau demo. Ya, saya sampaikan siapa yang mau demo, coba. Ayo kalau mau demo sana. Apa yang mau dituntut? Dipecat Menak gara-gara menistakan agama? Jangan sampai Anda pura-pura buta, Anda pura-pura budak, nanti Allah kasih ayat itu benar. Tunggu deh. Ye, penyembah toa langsung pada komen di sini guys. Ini penyembah toa langsung pada komen di sini. Jadi yang dipermasalahkan oleh Menak adalah tentang pengaturan, tentang toat, bukan mengatur tentang adzan. Tidak ada yang bisa mengatur tentang adzan saya sebagai orang muslim. Sama pada saudara. Ketika ada yang mengatur adzan, baru saya angkat senjata. Ini yang jadi masalah, tidak ada yang mengatur adzan. Tidak ada. Ini hanya mengatur tentang sound, mengatur tentang audio, mengatur tentang supaya apa? Menjaga keharmonisan. Tentang keras, nyaring, dan lembutnya suara itu enak didengar dan tidaknya. Hanya masalah itu. Tetapi digoreng, dikabulkan seolah-olah menistakan agama. Sebetulnya Menteri Agama tidak pernah menyamakan adzan dengan gonggongan anjing. Saya kasih tahu. Yang menyamakan dengan gonggongan anjing itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawannya dan dibantu oleh buzzer-buzzer oposisi. Ini saya kasih tahu kalian. Mereka lah yang meneriakkan, menyamakan antara adzan dengan gonggongan anjing. Emang ya nggak terima dengan apa statementnya Gus Yakut memang. Ya mereka ya gonggongan anjing jadinya. Menggonggong kayak anjing kan jadinya. Ya. Paham ya maksud saya ya di sini ya saudara-saudara?
Yang bikin gaduh itu bukan pernyataan yang disampaikan oleh Menak atau Menteri Agama, bukan saudara. Tetapi ini diambil, ini diviralkan, ini dipotong statementnya menjadi sebuah laporan yang ditolak di Polda oleh si Roy Suryo. Pernyataan-pernyataan untuk membangun, untuk mengatur masalah audio digoreng seolah-olah mengatur adzan. Tidak ada yang mengatur adzan. Itu hanya alat pengerasnya saja atau audionya saja yang diatur untuk menjaga keharmonisan. Digoreng, dikaburkan, seolah-olah ini disamakan aturan-aturan tersebut dengan gonggongan anjing. Seolah-olah disetarakan, diperbandingkan antara adzan dengan gonggongan anjing. Mereka sendiri yang memviralkan, mereka sendiri yang pura-pura ingin melaporkan, diteruskan oleh buzzer-buzzer kadrun. Jadinya gaduh. Maka bapak-bapak polisi, ketika menerima laporan dari GP Ansor, Pak, ayo Pak, disikat saja itu. Ini nanti kebiasaan. Apa-apa itu agama, Pak. Ya? Konteksnya mengatur tentang audio, tetapi yang digoreng adalah adzannya, disamakan dengan gonggongan anjing. Penting ini, saudara. Ini bahas sangat penting sekali ini. Ya, ini sangat penting sekali, harus disikapi ini. Waduh, bahaya kalau nggak disikapi, saudara. Ya, ini Bapak Kepolisian harus tegas ini menindak orang-orang yang seperti ini. Kalau enggak, ini Islam nanti citranya tambah buruk gara-gara manusia-manusia seperti itu. Ya, penting sekali ini. Ya, Islam kita ini tercoreng nih, citranya ini tidak baik ini. Gara-gara orang-orang seperti itu, saudaraku. Jadi bapak-bapak polisi juga memiliki tanggung jawab selain itu ya. Selain tugasnya juga ini masalah iman. Ini masalah citra kita sebagai orang muslim. Bapak-bapak polisi kan juga beragama. Tentu mayoritasnya juga agamanya Islam. Ini perlu dijaga, citranya menjadi buruk. Citra Menteri Agama kita pun menjadi buruk ketika ada oknum-oknum yang seperti ini. Sikat sudah. Ya, Roy Suryo ini ya, saya sudah bersuara ini kayak gini. Saya dari awal-awal saya sudah sampaikan, tetapi saya dicaci maki banyak orang. Dipikir saya membela adzan yang disamakan sama gonggongan anjing. Itu kurang ajar orang-orangnya. Orang-orang ini kurang ajar. Sudah dikasih paham, begini loh maksudnya. Menak tuh begini loh, ini loh begini, ini loh begini. Mana siapa yang mau bela kan? Tadinya sih mau nyerang Ansor, tadinya sih mau nyerang NU. Karena apa? Menteri agamanya dari NU. Tadinya sih mau diserang, mau citranya dibikin jelek. Ternyata sekarang pada endingnya terbalik. Roy Suryo dilaporkan sama GP Ansor. Bisa apa? Bisa apa katanya? Ini kurang ajar karena saudara. Ini sangat kurang ajar orang-orang seperti ini. Si Panci aja ngurusin. Nggak usah ngurusin masalah-masalah yang begini karena agama nggak bidangmu, Roy Suryo. Makanya sengaja pada malam ini temanya saya tulis di sini kapok gara-gara gonggongan anjing. Ya, kamu dilaporkan. Kalian itu sudah menggonggong kayak anjing jadinya gara-gara terdoktrin sama paham-paham seperti itu. Menggonggong ini gara-gara gonggongan, Anda nanti bisa terlilit hukum ini hanya gara-gara gonggongan, saudara. Kapok kan kamu sekarang? Sekarang GP Ansor sudah melaporkan Roy Suryo karena dugaannya adalah mengaburkan itu apa yang disampaikan oleh Menak yang tujuannya adalah baik, dan ini menjadi penistaan agama. Ini kan jelas ujaran kebencian hanya untuk menyerang citra baiknya Menak, Menteri Agama, yang sudah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan logika untuk memberikan aturan-aturan tentang audio, bukan mengatur tentang adzan. Harus bisa dipisahkan. Ini bukan mengatur dengan adzan, mau adzan mau diatur. Tidak mungkin, saudaraku. Ini mengatur audionya. Ini sekali lagi saya kasih paham. Ini mengatur tentang audionya, volumenya, nyaring dan tidaknya, empuk dan enggaknya, didengar merdu dan tidaknya, dan nyaringnya yang bikin telinga kadang-kadang sakit. Ini toa loh, saudaraku. Ini toa. Jangan sekarang Anda malah menjadi orang-orang hanya ini dikaitkan dengan gonggongan anjing, ini dikaitkan dengan adzan, terus Anda akhirnya menjadi penyembah toa. Jangan sampai, saudaraku. Jangan meyakini toa, saudaraku. Toa itu bagian daripada tradisi. Umat Islam menggunakan itu untuk alat pengeras adzan. Tradisi. Tetapi ini ketika ada aturan-aturan yang baik, ya kita harusnya sebagai warga Indonesia, kita sebagai umat, yuk kita harus positive thinking. Apalagi kepentingannya adalah untuk syiar. Kita harus khusnudon, bukan suujon terus. Kita harus khusnudon, saudara. Jangan sampai yang tadinya citranya ideal ini adalah syiar, menggunakan alat pengeras untuk syiar, saudaraku. Ini menjadi mudorot. Ini menjadi maksiat, saudaraku. Kita harus ingat itu baik-baik.
Kita orang Islam yang ada di Indonesia diajarkan sama kiai-kiai kita, guru kita. Lalu apa sih dampaknya ketika ini tidak diatur, saudaraku? Ini harus paham. Saya juga akan menyelipkan sebuah pesan moral di sini untuk saudara-saudara semua. Ketika ini alat pengeras tidak ada yang mengatur, saudaraku. Bagaimana seandainya satu RT, satu musola menggunakan toa keras-kerasan? RT yang sebelah sama toa keras-kerasan. Apakah kita tidak berpikir panjang ketika di sana ada orang tua yang sudah sepuh lagi sakit? Apakah kita tidak melihat bayi yang belum balik membutuhkan istirahat, membutuhkan pertumbuhan dengan baik? Dengan kekerasnya, lentingan nyaringnya suara pengeras, saudara harus berpikir panjang sampai sana. Jangan kamu kait-kaitkan seolah-olah Menteri Agama kok ngatur tentang adzan, melarang tentang adzan. Ini salah kaprah. Ini adalah fitnah. Maka ketika GP Ansor melaporkan, saya sangat bahagia sekali. Karena misi saya adalah untuk memberantas manusia-manusia munafik yang suka mempolitisasi agama. Kenapa seperti itu? Ketika agama ini dipolitisasi oleh mereka-mereka yang berpolitik, yang memiliki kepentingan, saudaraku, citra agama kita Islam yang kita yakini dan kita cintai menjadi buruk dan horor, menakutkan di mata mereka. Satu hal lagi, saudaraku, lentingan suara yang keras yang dapat berisik di telinga, toa-toa tersebut pun ketika tidak diatur, ini akan menjadi citra negatif Islam, saudara. Ini akan menimbulkan citra yang negatif terhadap Islam. Ini harus difahami. Harus difahami, saudara-saudara. Kita jangan ikut-ikutan karena masanya mereka banyak. Karena itu rame. Tetapi ayo mari kita selidiki dulu kebenarannya. Informasi apa dari Menteri Agama yang memang betul dikatakan itu seperti apa. Cari sumbernya dulu, saudaraku. Jangan ikut-ikutan dengan video potongan-potongan itu ketika sudah disebarkan. Itu hoax. Ketika hoax itu nyampe sekali, Anda lihat, Anda tonton, kedua kali datang, walaupun itu berita bohong, akhirnya akan diyakini, saudara. Hoax yang berkali-kali nyampe kepada kita, ini akan lama-lama diyakini menjadi sebuah kebenaran, saudara. Hati-hati.